Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memasuki masa Raya Paskah. Saudara-saudara, simbol lilin bukan hanya identik dengan masa Raya Natal, tetapi juga masa Raya Paskah. Lilin yang dipersiapkan pada masa Raya Paskah sejumlah 7 buah lilin. 6 lilin berwarna ungu dan 1 lilin berwarna putih. Namun di masa pandemi COVID-19, umat dapat menyesuaikan dengan warna lilin apa saja yang sekiranya lebih mudah didapatkan. Tradisi mematikan maupun menyalakan lilin mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Hal tersebut disesuaikan dengan perkembangan teologi yang dihidupi. Masa Prapaskah memiliki 2 nuansa yang tidak dapat dipisahkan, yaitu perayaan dan pertobatan. Ketegangan antara nuansa perayaan dan pertobatan perlu diseimbangkan. Penyalaan lilin pada minggu-minggu Prapaskah dilanjutkan dengan pemadaman lilin di Minggu Suci. Lilin-lilin yang dinyalakan pada Minggu Prapaskah mengingatkan kepada kita untuk selalu menjadi terang bagi dunia. Lilin putih ataupun lilin dengan ukuran lebih besar selalu dinyalakan sebelum ibadah dimulai. Lilin ungu ataupun lilin dengan ukuran lebih kecil dinyalakan bersama-sama dengan prosesi penyalaan lilin di gedung gereja. Setiap minggu, lilin yang dinyalakan bertambah 1. Saudara-saudara, berikut hal-hal yang perlu dipersiapkan lebih lanjut. Shalom Bapak Ibu Jemaat GKI Cimahi yang saya kasihi. Kami dari Panitia Paskah GKI Cimahi tahun ini mencoba untuk menyampaikan beberapa bahan yang bisa kita pakai, yang kita bisa pergunakan untuk mempersiapkan lilin-lilin masuki masa Prapaskah. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah lilin yang berwarna ungu. Lilinnya yang kita butuhkan itu ada jumlahnya 7 buah, tetapi 6 yang berwarna ungu dan 1 yang berwarna putih. Kalau misalnya Bapak Ibu nggak punya lilin yang berwarna ungu, Bapak Ibu bisa memakai lilin yang berwarna putih atau lilin yang berwarna apapun yang ada di rumah. Dan nanti lilin putihnya itu atau lilin yang berwarna yang berbeda dari warna ungu bisa kita ikat dengan warna pita berwarna ungu seperti ini sebagai simbol masa Prapaskah. Lilin putih 1 ini ukurannya itu harus lebih tinggi atau harus lebih besar dari ke-6 lilin ungu yang sudah saya sebutkan tadi. Sebagai simbol ini lambang Kristus atau seperti apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Astrida sebelumnya. Dan meletakkannya pun harus ada di tengah posisinya karena sebagai lambang Kristus yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu mau menatanya di rumah, Bapak Ibu bisa menatanya bebas aja lilin ungunya di mana, tapi lilin putih tetap harus ada di tengah. Wadah yang lain yang bisa kita pergunakan adalah ini, batok kelapa yang bisa kita temui di pasar, ya seperti ini. Atau cangkang telur. Nanti gini lilinnya kita letakkan seperti ini, berikut dengan wadahnya atau keratnya, gitu ya seperti ini. Atau bisa juga dengan ini. Gelas-gelas kecil untuk kita minum teh dan gelas seperti ini, dimana gelas ini kita akan isi dengan air yang dicampur dengan minyak. Perbandingannya adalah 2:1. Kalau airnya 2, minyaknya 1. Supaya air ini ada warnanya sebagai simbol masa Prapaskah, kita bisa memberi warna ungu seperti ini ya. Kalau misalnya Bapak Ibu nggak punya warna ungu di rumah, Bapak Ibu bisa pakai dengan campuran pewarna biru dengan merah, nanti hasilnya menjadi warna ungu.
Wadah ini yang tadi sudah saya isi air dengan minyak, itu akan dipakai untuk meletakkan ini. Sumbu seperti ini. Jadi ini nanti letak posisi ininya ada di bawah. Ini yang kayak plat ini. Jadi seperti ini letakannya. Ya. Yang sumbunya harus lebih panjang yang ke bawahnya supaya kena ke kecelup dengan minyak dengan air ini. Gitu. Seperti ini nih. Nanti jadinya seperti ini. Bisa dinyalakan seperti ini ya. Gitu. Karena masa Prapaskah itu nggak sama seperti dengan masa Advent, di mana kita mempersiapkan krans Advent atau krans lilin Advent itu dengan pernak-pernik dan aksesoris yang beraneka macam, warna-warni sebagai sukacita kelahiran Kristus. Jadi masa Prapaskah itu adalah melambangkan masa kesengsaraan atau penderitaan. Jadi cukup kita hias dengan ini aja, bahan-bahan kering, daun-daun seperti ini atau seperti ini yang bisa kita beli juga di toko-toko bahan-bahan bunga atau lewat online shop ya. Sekarang pun lagi masa-masa ramai-ramainya bercocok tanam. Jadi kalau Bapak Ibu punya tanaman di rumah, Bapak Ibu bisa pakai juga daun-daunan yang berwarna hijau atau daun-daunan kering yang ada yang sudah berguguran itu untuk menghiasi wadah yang kita pakai untuk meletakkan lilin-lilin untuk Prapaskah ini. Jadi supaya cantik wadahnya, Bapak Ibu bisa hias di rumah. Karena pandemi ini kita nggak tahu sampai kapan berakhir, tapi biarlah kita tetap memiliki semangat dan pengharapan bahwa Tuhan Yesus selalu ada menyertai kita selalu. Selamat mempersiapkan masa Prapaskah. Sampai bertemu kembali dan Tuhan Yesus memberkati.